saya Muhammad Abdul Najib. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Syahan. Nama saya Azhar Kamalisa Akia. Nama saya Alvira. Indonesia adalah negara demokrasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu periode penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia adalah era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri yang menggantikan Abdurrahman Wahid setelah melalui proses politik yang dinamis di era reformasi, menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Aku penasaran nih, gimana latar belakang Megawati dan bagaimana dia main saat masa itu? Nah, jadi Megawati Soekarno Putri itu jadi Presiden kelima Republik Indonesia pada 23 Juli tahun 2001 nih Sharon, menggantikan Abdurrahman Wahid. Nah, beliau ini merupakan presiden pertama di Indonesia dan merupakan berasal dari PDI Perjuangan, partai yang memenangkan pemilu tahun 1999. Kepemimpinannya terjadi di tengah transisi besar menuju demokrasi yang lebih matang. Setelah reformasi 1998, demokrasi yang saat itu masih berusia muda menghadapi berbagai tantangan termasuk stabilitas politik, kebebasan sipil, dan reformasi internasional. Tapi aku nggak tahu nih soal demokrasi sama kebijakan politiknya, kamu tahu nggak El? Nah, kalau itu aku tahu tuh, di era reformasi era Megawati ini ditandai beberapa langkah penting dalam memperkuat demokrasi. Yang pertama itu ada pemilu pada tahun 2004. Nah, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia di tahun itu memilih presiden secara langsung. Sebuah pencapaian yang sangat penting, bukan? Terus ada lagi langkah pentingnya itu kebebasan pers dan hak asasi manusia. Di tahun-tahun sebelumnya itu kebebasan pers sangat ditekan. Nah, di era Megawati ini kebebasan pers dijaga meskipun ada beberapa kritik terkait kebijakan yang dianggap kurang proaktif dan menangani pelanggaran HAM di masa lalu. Selanjutnya ada hubungan sipil dan militer yang semakin dikurangi melanjutkan agenda reformasi yang sebelumnya. Namun, di era reformasi ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti maraknya praktik politik transaksional, konflik internal di berbagai daerah. Nah, di setiap perkembangan kan ada tantangan. Apa sih tantangannya? Kamu tahu nggak? Kalau itu aku tahu banget. Jadi yang pertama itu ada krisis ekonomi dan sosial, di mana banyak kebijakan ekonomi yang kurang populer seperti kenaikan harga BBM yang memicu protes masyarakat. Lalu adanya kurangnya aksi dalam kasus HAM. Isu seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi perdebatan. Lalu itu ada dinamika politik yang kompleks. Pemerintahan Megawati kerap dikritik karena kurangnya komunikasi politik yang aktif dalam parlemen dan partai lain. Namun perlu diingat bahwa era Megawati menjadi fondasi penting dalam demokrasi modern di Indonesia, terutama dengan pemilu langsung yang tetap digunakan hingga masa kini. Oke, lalu di sini tuh ada kesimpulannya. Jadi di eranya Megawati ini, demokrasi adalah fase transisi yang paling penting. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kepemimpinannya berkontribusi pada perkembangan sistem politik Indonesia, pemilu langsung, terus ada kebebasan pers dan reformasi politik yang terjadi di eranya tetap menjadi warisan berharga bagi demokrasi kita saat ini. Gitu teman-teman. Jadi ceritanya kayak gitu demokrasi Megawati saat itu. Di sini saya akan menjelaskan daripada poster demokrasi reformasi pada masa Presiden Megawati. Nah, Presiden Megawati ini lahir pada 23 Januari 1947. Dia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 dan Wakil Presiden Indonesia ke-8 yang menjabat sejak 21 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Nah, ia merupakan presiden pertama wanita Indonesia yang satu-satunya hingga saat ini dan menjadi presiden Indonesia pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka serta wanita kelima yang memimpin negara berpendudukan mayoritas muslim. Lalu di sini zamannya reformasi Presiden Megawati itu ada beberapa kekurangannya. Jadi yang pertama kelebihannya itu berhasil menstabilkan perekonomian pasca krisis moneter tahun 1998. Lalu yang kedua yaitu masa pemerintahan Megawati relatif stabil dibandingkan era sebelumnya seperti Soeharto dan Gus Dur dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan otonomi daerah yaitu mendukung implementasi lebih lanjut dari otonomi daerah sebagai desentralisasi. Lalu selanjutnya kekurangannya itu yang pertama itu kesenjangan sosial dan kemiskinan. Lalu yang kedua itu krisis hukum dan korupsi. Yang ketiga kontroversi kebijakan privatisasi BUMN. Yang keempat yaitu kritik pada penanganan konflik Aceh.
Lalu yang terakhir itu Megawati itu adalah orang yang kerap dianggap kurang tegas dan kurang aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, guys, buat dari kelebihan dan kekurangan ini, program Megawati didukung oleh tokoh-tokoh penting dalam reformasi era Megawati. Ada 3 tokohnya, ada Hamzah Has sebagai wakil presiden, terus ada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan, dan yang terakhir ada Budiono yaitu menteri keuangan. Nah, sekian dari kita guys berdua mereview daripada poster demokrasi reformasi Presiden RI Megawati. Ya udah nonton, menurut kalian gimana nih perkembangan masa demokrasi di era Megawati? Tulis di kolom komen ya.